Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, CGP Angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu percakapan coaching menggunakan alur supervisi akademik. Menurut Grant 1999, coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Peran coach yaitu memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Dalam melakukan percakapan coaching, ketiga prinsip coaching perlu diperhatikan dalam rangka memberdayakan coaching, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Agar coaching yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat menggali potensi coaching, diperlukan 3 inti coaching, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, bebas dari asumsi labeling, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Paradigma berpikir coaching juga diperlukan dalam melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik berpihak pada murid dan untuk mengembangkan kompetensi diri pendidik. Agar percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, perlu adanya alur tirta, yaitu satu, tujuan umum pada alur ini coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, identifikasi pada alur ini coach melakukan penggalian pemetaan situasi yang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, pada saat rencana aksi, pada tahap ini mengajukan pertanyaan, pengembangan ide, alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coachee. Yang keempat, tanggung jawab. Pada alur ini, coachee membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Dalam supervisi akademik, ada 3 siklus yang berkesinambungan, yaitu prasupervisi. Pada tahap ini merupakan percakapan bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan coach dalam mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua, supervisi. Pada tahap ini, supervisor akan memantau mengamati jalannya percakapan antara coach dan coachee. Yang ketiga, pasca supervisi. Pada tahap ini, supervisor melaksanakan percakapan dengan coach terkait hasil data observasi, menganalisis data, memberi umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan coachee ke depannya. Berikut ini adalah praktek coaching menggunakan siklus supervisi akademik, yaitu tahap pra-supervisi, supervisi, dan tahap pasca supervisi yang saya lakukan bersama teman sejawat saya. Sebagai fasilitator, saya dibimbing oleh Ibu Ratri Epasari, dan sebagai praktek pengajar, saya dibimbing oleh Bapak Agus Trisatnowo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, nama saya Rani Handajani. Saya sebagai coach, nama saya adalah Eko Supriyanto. Saya Dina Fitria sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Pak Eko, selamat sore. Apa kabarnya Pak Eko? Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Rani. Waduh, saya senang banget ketemu Bu Rani jadi bukan saat ini. Ini saya dengar-dengar akan melakukan proses coaching ya Pak Eko ya? Iya, rencananya tuh ada teman saya ada yang sesuatu yang mau diceritakan lah. Saya nggak tahu apa sih, tapi mudah-mudahan ya bisa ngebantu dia dalam proses coaching ini lah. Nah, kira-kira kompetensi apa Pak? Kompetensi inti tentang kompetensi inti yang ingin dikembangkan apa nih Pak di coaching nanti Pak? Ya, yang jelas presence, kemudian hadir secara penuh, kemudian kompetensi sebagai coach jelas harus mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan sesuai dengan alur tirta atau tidak, mungkin itu sih Bu. Nanti saya boleh ya Pak ya mengamati proses coaching ya antara nanti coach dengan coachee ya Pak ya. Boleh Bu, malah saya senang. Mengamati ya Bapak ya. Boleh Bu, silakan Bu, malah saya senang malah diamati oleh Ibu.
Iya, penilaiannya jelas mungkin saya melihat alurnya dulu sesuai apa enggak, ada tujuannya, kemudian apa namanya identifikasi masalahnya, kemudian rencananya, kemudian bentuk tanggung jawabnya, solusi dan sebagainya. Mungkin itu sih Bu. Iya. Terus Pak, kalau untuk harapan untuk observasi nanti, harapan yang ingin dikembangkan apa Pak dari coaching nanti? Pertama, saya berharap dari si coaching ini akhirnya ketika setelah melakukan coaching ini bisa menemukan solusi secara mandiri. Dengan proses coaching ini si coaching bisa secara aktif plong menyelesaikan masalahnya dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan rencananya, sehingga saya sebagai coach tidak terlalu berperan banyak karena semua intinya adalah masalahnya ada di coaching, sehingga mudah-mudahan sih coachingnya bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi saya ambil kesimpulan nanti di praktek coaching nanti Bapak menerapkan kompetensi inti ya Pak ya, berupa tadi ada peningkatan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Terus jangan lupa juga tentang alur tirtanya ya Pak ya. Nanti akan kita revisikan kembali ya Pak, nanti kalau sudah Bapak aksinya nanti cukup sekian dulu, sampai ketemu nanti. Bapak silakan proses coaching. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Eko. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Bu Dina ya. Ini kelihatannya sore-sore gini datang ke sini menemui saya, ini kira-kira ada yang mau dibicarakan Bu Dina? Iya nih Pak Eko nih. Nah, saya kan ada cerita nih ya terkait dengan perubahan tentang pembelajaran nih. Saya udah 2 tahun ngajar di kelas 6. Nah, dengan ini saya setelah proses pandemi kayaknya saya ingin ada perubahan di tentang pembelajaran. Nah, saya ingin menggunakan media IT ya untuk pembelajaran di kelas. Gitu. Nah, dari sini saya ingin anak-anak ini mencoba agar penggunaan IT yang tadinya di saat pandemi itu bisa berimbas positif lah. Gitu. Wah, idenya bagus banget ini Bu Dina. Pembelajaran berbasis IT ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, rencananya itu kapan Bu Dina mau melaksanakan ini? Nah, saya nih kan punya tujuan agar anak itu bisa ikut zamannya gitu ya. Nah, di sini saya ingin anak-anak dalam pembelajaran ini saya menggunakan digital, jadi pakai PPT atau Canva juga. Nah, di sini saya ingin menggunakan quizzes juga. Nah, di sini nih anak-anak dalam proses penggunaan IT kita tingkatkan di sini, khususnya di sekolahan SD untuk kelas 6. Gitu, ya. Oh, berarti tujuannya untuk itu ya Bu ya? Oh, bagus juga tujuan Ibu. Jadi memang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, memang anak-anak itu harus pengetahuan tentang IT-nya harus bagus ya kan. Rencananya di kelas 6. Nah, kira-kira nih Bu Dina, dari rencana Ibu itu ada kendala nggak sih, ada masalah nggak sih? Sebenarnya sih banyak Kak, ada juga itu yang menjadi keraguan dari saya kayak gitu. Karena di saat sekarang kan kalau kemarin pandemi itu kan dari rumah, jadi mereka bisa bebas menggunakan HP kedua orang tuanya. Tapi kalau saat ini kalau saya ingin menggunakan gadget dalam pembelajaran harus ada izin dulu nih dari orang tua. Nah, kemungkinan besar jadi ada orang tua yang tidak mengizinkan. Nah, sistemnya ini saya akan lakukan dalam kelompok gitu. Seperti itu caranya. Bagus ya. Jadi memang secara personal ini Ibu sudah merencanakan dengan baik ya. Walaupun ada kendala, tapi Ibu sudah merencanakan dengan baik. Nah, dari kendala masalah itu, identifikasi masalahnya Ibu sudah baik. Bagaimana kalau misalkan
seperti itu, dari situ saya bisa melakukan pengelompokan, dan saya juga penggunaan ini tidak harus selalu setiap hari, jadi disesuaikan dengan materi juga. Nah di situ khususnya tuh materi-materi sosial tuh, IPS tuh, nah itu kan penting banget karena perubahan ya, kayak negara-negara ASEAN, sejarah, nah itu kan perlu menggunakan digital kayak gitu. Nah kalau hanya model konvensional seperti yang lalu-lalu seperti ceramah kayak gitu, kayaknya kurang masuk ke anak, tidak konkret. Nah seperti itu, jadi saya akan sosialisasikan dulu dengan orang tua, lalu saya petakan kemungkinan nanti saya bisa membuat kelompok. Nah disitu. Wah, rencananya bagus juga Ibu, berkolaborasi dengan orang tua ya, Iya. untuk sebelum memetakan kelompoknya gitu kan. Jadi memang saat ini kolaborasi itu sangat diperlukan ya Ibu ya, terutama kalau di usia SD itu peran orang tua masih sangat besar. Iya. Ya, nah tadi Ibu bilang bahwa ini terutama pembelajaran berbasis IT itu adalah untuk mata pelajaran IPA gitu kan, atau IPS ya. Nah kalau untuk mata pelajaran IPA ini kenapa tidak sekalian gitu untuk pembelajaran berbasis IT-nya? Oh, yang lain-lain juga bisa kita gunakan saat proses penilaian asesmen juga bisa. Lalu kalau yang lain-lain mungkinan saya bisa mengutamakan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekolah terdekat dulu, gitu jadinya. Ya, kalau memang sudah memerlukan digital, ya berarti nanti kan bisa saya sampaikan. Nah, anak juga dari penggunaan IT ini, anak bisa mengenal nanti cara penggunaan IT dengan baik, gitu ya, di saat itu. Jadi dengan kegiatan ini saya harapkan anak akan bisa lebih maju belajarnya, bisa mengenal, bisa mengikuti dengan zamannya sekarang. Wah, luar biasa nih Ibu. Saya dengan apa yang Ibu ceritakan, permasalahan untuk pembelajaran IT yang tadi Ibu ragu-ragu, jadi sekarang sudah ini ya. Terus menurut Ibu nih, kesimpulan dari apa yang tadi Ibu utarakan itu dari awal sampai akhir itu seperti apa? Nah, saya kan sudah memiliki rencana seperti itu ya. Mungkin waktu dekat ini akan saya lakukan minggu depan dalam pembelajaran IPS. Nah, itu juga akan saya terapkan ke RPP. Nah, nanti saya akan konsultasi, diskusi dengan teman. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, saya inikan bisa makin tercapai gitu ya. Jadi saya tidak jadi ragu lagi dengan usaha Pak Eko, saya makin semangat dan mantap untuk melakukan ini. Luar biasa, berarti dari ragu-ragu ini Ibu sekarang punya solusi ya. Iya. Nah, alhamdulillah, memang itu kadang segala sesuatu hal itu kita perlu bicarakan. Kalau awalnya kita ragu, tetapi dengan kita berbicara, padahal permasalahannya ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Iya. Seperti awal Ibu di Alur Tirta ini Ibu sudah punya tujuan ketika datang ke saya, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian dari rencananya Ibu sudah menerapkan rencana-rencananya dengan baik, kemudian dengan actionnya dari tanggung jawab Ibu melaksanakan dengan bentuk kolaborasi, pembagian kelompok, kolaborasi dengan orang tua, itu sangat luar biasa Ibu. Saya berharap dengan setelah Ibu proses coaching ini bisa melaksanakan apa yang Ibu ingin laksanakan dengan baik, karena solusinya Ibu sudah Ibu sendiri yang menyampaikan, itu bagus sekali. Jadi saya hanya support saja sebagai teman, gitu saja, support saja supaya apa yang Ibu inginkan dari pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Pak Eko. Ya, sampai ketemu lagi Bu ya. Mudah-mudahan besok ketika ada permasalahan baru Ibu gak usah ragu lagi untuk coaching. Entah apapun itu kita bisa bicarakan. Insya Allah dengan kita diskusi dengan proses coaching ini bisa ketemulah solusinya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Rani. Kayaknya sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, bagaimana nih Pak prosesnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Coach saya Bu Dina secara alur Tirta sudah sesuai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian merencanakan solusinya, dan tanggung jawab actionnya sudah ada semua sih Bu, saya lihat. Dan solusinya ternyata akhirnya Bu Dina dengan ngalir gitu aja akhirnya dapat solusinya sendiri. Bukan saya yang memberikan solusi, tapi dia sendiri. Jadi Bapak udah menggali dengan pertanyaan berbobot ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu Bu. Kalau pernyataan sih kira-kira ada semua kompetensi inti sudah tadi kalau saya amati memang sih Bapak sudah terlihat fokus, body language juga kehadiran penuh ya, terus mendengarkan secara aktif. Nah kalau dari Bapak sendiri kira-kira ada kekurangan nggak dari selama coach? Ya kalau saya secara pribadi kekurangan saya mungkin terkadang proses coaching itu harus benar-benar full mendengarkan. Nah kadang-kadang gangguan-gangguan entah suara-suara dari luar itu kadang-kadang masih bisa mengganggu. Nah mudah-mudahan sih kedepannya tidak seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun saya berusaha hadir penuh ketika ini contoh misalnya saya tidak memegang handphone atau apa gitu, kemudian eye contact dengan si coachnya minimal saya berusaha itu. Ya, jadi Bapak sudah bagus nih kalau tadi saya amati alur ceritanya udah ada dari mulai tujuan, identifikasi, rencana sampai ke tanggung jawab itu sudah saya lihat sudah urutannya sudah berkesinambungan ya Pak ya. Nah kalau untuk range skala, nah yang tadi Bapak kembangkan terhadap coaching Bapak skala permasalahan yang sudah kosi tadi solusinya ya, kira-kira ada di tahap mana skalanya Pak? 1 sampai 10, kalau idealnya kan 10 ya. Tadi pengembangannya di tahap berapa Pak? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, kalau saya suruh refleksi kalau 10 itu kan sempurna sekali ya, kayaknya saya belum sampai ke sana, tapi minimal saya rasa saya ada di poin 8 ya. Kenapa? Dari percakapan tadi ketika coaching, si coach itu akhirnya juga menemukan solusinya sendiri. Justru proses coaching itu kan pentingnya di situ, si coach itu akhirnya menemukan solusi sendiri. Sudah hebat nih Pak Eko. Jadi rencana selain coaching kepada teman sejawat ya atau coaching, Bapak selanjutnya ada rencana lain nggak untuk misalnya melakukan proses coaching kepada siapa gitu? Ya yang jelas proses coaching ini kan bagus ya Bu ya. Minimal ke rekan sejawat saya akan saya tularkan bagaimana proses coaching yang baik dengan cara diseminasi gitu kan. Oh gini loh proses coaching, oh begini loh alur tintanya, oh begini loh presence gitu kan. Minimal itu, walaupun saya belum pada taraf di angka 10 itu tadi, tetapi minimal saya sudah bisa memberikan masukan ke teman-teman untuk proses proses coaching. Minimal kalau saling teman, mungkin nggak semua teman seperti Bu Dina mau saya sebagai coach yang bisa jadi ada teman saya Pak Markus, dia agak sungkan ketika bercerita kepada saya, tapi bercerita kepada Bu Dina mungkin lebih plong. Nah, kalau saya tularkan seperti itu, kalau saya hanya punya kemampuan sebagai coach, ya tentu akhirnya Pak Markus tidak berlangsung coachingnya gitu kan. Jadi juga harus mengenal karakter ya Pak. Iya. Ya terima kasih nih Pak Eko sudah ini tadi ya pasca observasi supervisinya berjalan baik. Terima kasih. Semoga nanti aksi selanjutnya juga coachingnya juga berjalan lancar ya Pak. Ya terima kasih. Tadi